Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pemeriksaan klinis pada sapi. Tentunya pemeriksaan ini akan dimulai dari anamnesisnya, misalnya itu pemberian pakan pada sapinya. Nah, contohnya itu ada rumput kering maupun rumput basah. Biasanya rumput yang baik itu adalah rumput yang segar yang masih hijau seperti pada video yang ditampilkan. Setelah itu kita juga harus memberi minum yang baik pada sapinya agar supaya sapinya ini tidak mengalami dehidrasi dan juga membantu pencernaan pada makanan yang dikonsumsi sapi itu. Nah, setelah itu kita masuk di bagian pemeriksaan mulut dan giginya. Maksudnya di sini jika mulutnya itu diperiksa tidak ada luka menandakan sapi ini normal. Kemudian jumlah giginya jika terhitung 32 berarti sapinya juga normal. Dan jika tidak ada kalkulus atau karang gigi berarti sapinya mengalami kenormalan dan sehat. Selain itu kita masuk di bagian pemeriksaan telinga. Nah, di bagian pemeriksaan telinga ini kita memeriksa bagian permukaannya dulu, yaitu bagian permukaan dalam dan bagian permukaan luarnya. Jika sudah bersih berarti telinga sapi ini tidak mengalami kelainan. Nah, setelah itu kita juga harus memperhatikan posisinya apakah simetris dan berbau serumen. Nah, setelah itu kita akan melakukan palpasi. Palpasi yang dilakukan ini yaitu di bagian abdomen sapi ini, dan kita juga tentunya memeriksa bagian frekuensi dari sapi ini. Nah, frekuensi nafas sapi dewasa itu 15-35 kali per menit, frekuensi nafas sapi pedet itu 20-40 kali per menit, frekuensi nadi sapi dewasa itu 55-80 kali per menit. Sedangkan untuk frekuensi nadi sapi yang bunting dia itu biasanya 30-60 kali per menit. Selain itu, pada saat kita melakukan palpasi dan pemeriksaan denyut jantung pada sapi ini, kita harus melakukannya secara berhati-hati, yang mana kita meraba bagian abdomennya dengan baik. Setelah itu kita juga meraba bagian toraksnya, apakah sapi ini tidak mengalami kelainan ataupun yang dapat membuat sapi ini menjadi tidak normal atau sakit. Nah, setelah itu pada pemeriksaan ini diperlukan 3 uji. Ada uji alu, uji tinju, dan uji gumba. Uji alu itu digunakan untuk pemeriksaan sapi pada bagian sifoidnya, sedangkan untuk uji gumba dilakukan dengan cara melipat kulit bagian gumbanya sampai terangkat sehingga hewannya akan bereaksi dan merunduk. Dan uji tinju dilakukan dengan cara menekan dengan tekanan kuat yang diterapkan dengan menggunakan kepalan tangan ke daerah retikulum si sapi ini. Selain itu kita juga perlu melakukan pemeriksaan di bagian turgor kulitnya, artinya supaya kita bisa mengetahui apakah si sapi ini mengalami dehidrasi atau tidak. Nah, pada pemeriksaan ini sangat dipentingkan pada 3 uji tersebut supaya kita bisa melihat langsung apakah si sapi ini benar-benar normal atau dia mengalami kelainan, karena 3 uji ini merupakan tes atau uji yang andal dan berpotensi untuk bisa mendiagnosa penyakit pada sapi, karena dari yang kita ketahui ada beberapa jenis penyakit pada sapi yang kadang-kala kita sulit untuk mendiagnosanya, sehingga pada 3 uji ini diperlukan. Nah, setelah itu tidak lupa kita melakukan pemeriksaan suhu dengan menggunakan termometer seperti yang diterterakan tadi dengan suhu yang baik dan normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.